sedang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ilmu apa ini? Kalau ada orang ngomong begitu sekarang ini disebut khurafat. Padahal ilmu ini ada. Orang tua kita dulu menyebut ilmu gerak hati. Sama itu dari Rasulullah SAW. Lalu sampailah di penghujung. Ternyata sampai di tempat yang sangat mengerikan bagi orang Indonesia. Orang Indonesia paling takut di tempat yang ada kuburnya, benar ya? Benar ya? Karena di Suriah itu orang tinggal, kubur ada di dalam kamarnya. Biasa aja. Kuburiyun. Tahu kuburiyun ya? Ya? Kita dituduh oleh orang yang nggak paham tentang kubur bahwa kita ini kuburiyun, penyembah kubur. Selamat penyembah kubur. Ini saya lihat muka-mukanya ada wajah-wajah kuburiyun. Tapi bukan nyembah kubur. Dia cuma cinta ziarah kubur. Lalu Nabi disuruh berhenti. Kenapa? Ontanya berhenti. Ontanya ya bruk itu dia duduk. Tahu-tahu itu tanah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, tanah sukunya. Dulu di situ dikubur orang-orang musyrik. Itu tanah yang paling tidak diminati di sana. Tapi sepemilik tanah berpikir, semoga ini tanah bermanfaat. Abu Ayyub Al-Ansari. Akhirnya Nabi panggil itu keluarga Abu Ayyub. Apa kata Nabi? Zaminuni ha'itakum. Ini kuburan-kuburan tua, kebun-kebun yang isinya kuburan tua horor ini. Coba harganya berapa? Saya mau beli. Nah, ini gaya Nabi. Nabi nggak pernah begini, Pak. Nabi bilang saya mau beli, walaupun duitnya belum ada. Kenapa? Gerak hati. Ini bukan nekat loh ya. Jangan coba-coba ntar kalau belum mantap hatinya. Konyol namanya. Nabi diperintah oleh Allah. Jadi Nabi ini bukan makhluk proposal, mohon maaf. Nabi anti proposal. Nabi mau apa aja bisa, tapi Nabi lagi uji sahabatnya. Apa kata beliau? Saminuni. Saminun itu saman. Saman artinya harga. Ini harganya berapa nih? Tanah yang kalian anggap paling horor, gak laku ini, tapi saya tetap mau beli. Nabi nggak ambil tuh selawatin seperti ajaran kita ya. Itu boleh, nggak apa-apa. Cuma Nabi nggak begitu. Nabi gentle orang. Ini harganya berapa? Antum ambil selawatin boleh-boleh aja. Saya dapat ijazah juga begitu tuh. Tapi nggak pernah nyobain untuk diri sendiri. Untuk orang lain pernah saya kerjain dulu 10 tahun yang lalu. Zaman-zaman belum ketemu ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul. Ada orang mau jual rumah, datang ke kita ya. Oh tenang, ente gak nyampe sebulan laku insya Allah. Jaminannya Rasul, ada sholawat. Oh bener laku. Tapi habis itu malu. Masa urusan rumah pakai sholawat. Malu. Walaupun itu boleh. Lama-lama dari situ kita tinggalkan. Dapatlah hadis ini. Oh, Nabi ini begini mengajar umat. Saminuni, gentle orang. Walaupun kita ini tidak pantas menjadi seperti beliau, tapi kan ayat yang dibaca oleh qari kita tadi, laqakum. Ini saya kasih tafsir yang mungkin jarang saya bahas. Coba cari di semua kajian saya yang ada, saya nggak pernah menafsir ini. Tapi saya lihat banyak ustadz menafsir ini. Mau dengar tafsir versi kita? Bismillah ya, kita minta izin kepada Allah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم. لقد. La itu artinya sungguh.
Bukan la, tapi la. La artinya sungguh. Lalu diulang lagi, qad. Qad itu sungguh, berarti sungguhnya berapa kali? Allah serius ini. Kalau ada orang baca ayat ini, dengar ayat ini, lalu dia masih main-main, berarti dia tidak mengerti Allah sedang berbicara kepadanya. Ya Allah lagi sungguh-sungguh. Sungguh, beneran nih, beneran. Ini kita kalau ada teman ngomong begitu, ada beneran nih. Kita gimana? Kita perhatiin aja. Nah ini Allah lagi ngomong, laqad, sungguh, sungguh. Kana lakum. Kana bahasa Arab itu isim atau fi'il. Yang belajar bahasa Arab, isim atau fi'il. Kata kerja atau kata benda? Kata kerja. Madhi, tapi maknanya disebut selalu. Karena Rasulullah itu adalah selalu, tetap. Lakum bagi kamu, kamu kita, berarti saya masuk. Kum di situ Bani Adam, semua umat, bukan hanya orang Islam, semua umat manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Fi, bukan bi, tapi fi. Apa bedanya fi dan bi atau ilah? Kalau ilah cuma kalian ada fi di situ. Fi di situ ada makna mahabbah. Fi mahabbati Rasulillah, dalam mencintai Rasulullah. Uswatun hasanah. Ada uswah. Uswah sering kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia teladan. Tapi secara berarti sesuatu yang bisa ditiru. Uswah, sesuatu yang bisa ditiru. Bahasa halusnya teladan. Uswatun hasanah. Ada di sana kalimatnya hasanah. Hasanah bahasa Arab artinya bukan hanya baik, tapi indah. Uswatun hasanah, contoh yang indah, bukan hanya contoh yang baik, indah. Maka siapapun yang mengambilnya, Allah akan berikan nur hasanah dalam dirinya. Antum ambil satu sifat Nabi, Allah akan pancarkan cahaya di wajah kita, di kolbu kita. Jadi setiap hari Allah memandang kolbu, apakah di kolbu hamba ini ada nur sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa tidak fi nabiyillah? Kalau nabiillah antum nggak sanggup. Nabi pertama kali naik ke Arasy dapat perintah salat berapa? 50. Ketika turun ke langit ke-6, datang Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Umatmu gak sanggup. Bukan engkau, wahai Muhammad, umatmu tidak sanggup. Sedangkan engkau, nubuatmu sanggup. Maka Rasulullah setiap hari sebenarnya tetap sholat 50 kali. Sebenarnya. Makanya coba lihat baginda Nabi Muhammad SAW tertidur dan tidak sholat witir, lalu beliau mengqadha ketika orang sudah azan. Orang sudah azan maka qomat, beliau baru bangun, dibangunkan Sayyidina Bilal karena beliau mengurusi umat kelelahan. Akhirnya beliau selesai sholat subuh, beliau qadha sholat witir, beliau qadha sholat fajar. Syuruk Nabi sholat, duha Nabi sholat. Cuma beliau tidak tunjukkan di depan umatnya kecuali sesekali saja. Akhsha an asyqa ala ummati. Aku khawatir membebani umatku. Ini bab nubuwat. Bab apa? Maka bukan fi nabiyillah, tapi fi Rasulillah.
Gak sanggup kita mengikuti Nabi Allah. Nabi Muhammad SAW yazkurullah fi kulli ahyani. Ingat Allah setiap saat itu nubuat. Gak sanggup. Tanya Pak Kiai, para ustadz habaib yang dalam dirinya ada darah Rasulullah, para ulama yang di dalam kolbunya ada ilmu Rasulullah, tetap tidak sanggup untuk zikir setiap saat. Makanya tidak ada doa Allahumma zbun, Allahumma adim az-zikr alaina lana, gak ada. Ya Allah abadikan zikirku, gak ada. Yang ada cuma a'inni ala zikri, bantu aku mengingatmu ya Allah. Maka siapa yang tadi sore zikir sore, tadi pagi zikir, barusan zikir tawassul, itu karena Allah membantu menyebut namanya di lisan dari qalbu. Maka katakan lakal hamdu ya Rabb. Inilah yang kita katakan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana.